Renungan Hari Minggu Prapaskah pertama tahun C. Mengandalkan Allah, sumber kekuatan dalam menghalau kejahatan. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 4-10. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 8-13. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Saudara-saudariku terkasih, salah satu keinginan dan cita-cita manusia adalah ingin menguasai dunia, ingin menyamaikan dirinya dengan Allah. Bahkan ada manusia yang cemburu dan tidak puas dengan karya penciptaan Allah yang sudah sangat istimewa. Lebih jahat lagi adalah ia tidak mengandalkan dan mengakui Allah sebagai sumber kekuatannya. Apa motif di balik semua tindakan itu? Motifnya adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah, asal dan sumber hidup, dan keinginan untuk melebihi Allah, tergoda dengan bujukan setan, godaan dunia. Dua kekuatan yang sangat mempengaruhi hidup manusia ini coba dihadapi dan disikapi oleh Yesus dengan jawaban yang sangat tepat. Saudara-saudariku terkasih, sebelum Yesus tampil mewartakan sabda Allah, hadir di tengah dunia dan menyatakan dirinya sebagai putra Allah, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Kesempatan rasa lapar karena puasa yang dilakukan oleh Yesus dipergunakan oleh setan untuk mencoba Yesus. Apakah Yesus yang penuh dengan Roh Kudus akan setia melaksanakan kehendak Allah dan taat kepadanya? Setan berprasangka bahwa dalam suasana lapar Yesus lapar akan makanan dan minuman, lapar akan kemegahan dan kekuasaan, lapar akan rasa ingin mendapat penghormatan. Kata-kata yang digunakan oleh setan untuk menggoda Yesus juga adalah kata-kata yang dikutip dari sabda Allah. Setan sangat pintar dalam mempermainkan bahasanya untuk mempengaruhi pikiran dan komitmen ketaatan Yesus kepada kehendak Allah. Hal ini ditunjukkan dalam 3 cobaan yang ditawarkan kepada Yesus, dan bagaimana Yesus sangat bijaksana dalam memberikan jawaban dan berusaha untuk mengalahkan godaan setan itu. Godaan yang pertama berkaitan dengan makanan. Saudara-saudariku terkasih, setan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawaban Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Godaan pertama ini berkaitan dengan makanan dan minuman. Setan mengutamakan makanan duniawi. Yesus mengutamakan sabda Allah sebagai yang pertama dan utama. Manusia harus pertama-tama hidup dari sabda, karena dia diciptakan dan hidup karena sabda Allah. Bayangkan kisah penciptaan. Godaan kedua, kehormatan. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, serta semuanya itu diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan kuberikan kepadamu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dalam godaan kedua ini, iblis menekankan sikap sembah dan hormat. Sedangkan jawaban Yesus menekankan ketaatan kepada kehendak Allah dengan sikap menyembah dan berbakti kepada Allah, bukan kepada dunia atau setan. Allah menjadi segala-galanya, bukan kemewahan dunia menjadi segala-galanya. Semua kemewahan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan dan kebahagiaan bersama Allah bersifat kekal selama-lamanya.
Godaan yang ketiga, peran Allah dalam melindungi Yesus putranya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terhadap godaan ini Yesus memberikan jawaban. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis ingin menguji Yesus tentang bagaimana peran perlindungan dan penyertaan Allah kepada putranya. Jawaban Yesus adalah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Manusia suka mencobai Tuhan Allah dan tidak mau menyembahnya. Manusia selalu mencobai Tuhan Allah dan tidak mengakui bahwa Ia Maha Tahu dan Maha segala-galanya. Inilah yang harus diakui dan diimani, bukan dipermainkan atau dicobai selalu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita dalam menyaksikan dan merenungkan sabda Yesus hari ini? Ada pesan yang menjadi awasan bagi kita agar kita waspada dan hati-hati dalam masa prapaskah ini. Dalam masa prapaskah ini, kita diajak agar lebih menciptakan peluang untuk merenungkan, mengutamakan sabda Allah, menomorsatukan sabda Allah daripada kebutuhan duniawi. Sabda Allah harus menjadi santapan rohani kita. Banyak orang sibuk memenuhi hidup mereka pada hari Minggu dengan mencari uang dan lupa bahwa hari Minggu adalah hari berkomunikasi dengan Tuhan, hari mendengarkan sabda Allah. Kita juga selama masa prapaskah ini dituntut untuk mengutamakan kesederhanaan hidup kita. Kemegahan diri, kecongkakan, kemewahan, kesombongan akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita diminta untuk sederhana, rendah hati, dan bertobat. Ketiga, kita diajak untuk tidak mencobai Tuhan Allah, tetapi menyembah dan berbakti kepadanya. Kita suka mencobai Tuhan dengan sumpah palsu kita. Kita suka mencobai sesama kita, menawarkan hal-hal yang menggiurkan dan mematikan. Mari kita coba baharui sikap dan komitmen kita menjadi orang Katolik yang baik, taat dan mengandalkan Allah dalam menghadapi setiap persoalan hidup dan dalam mengalahkan kejahatan-kejahatan duniawi.